Pun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus melalui persekutuan kita di dalam Roh Kudus. Amin. Memuji dan menyembah Tuhan kita dengan mengangkat satu pujian, Kau masuk Roh Maha Kudus. Mari sama-sama kali masuk Roh Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku
Mari kita bersama berdoa. Mari kita nyatakan lebih lagi kepada Yesus bahwa Dialah yang layak terima pujian kami. Bahwa hanya namanya lah yang terindah dan tiada yang seperti Dia. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, karena sungguh Tuhan di hadirat-Mu kami merasakan kedamaian. Kau Bapa yang selalu setia, kami selalu bersyukur akan berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang saya mari katakan, Amin. Shalom sidang jemaat sekalian. Hari ini kita akan memuji Tuhan kita dengan hati yang sukacita dan penuh semangat dengan mengangkat satu pujian dari pulau dan benua. Dan sekarang kita akan membacakan ayat secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita siksaan di bawah kuasa Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan
dan daging dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih silakan duduk. Dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih sekali lagi kalau kami ada di ruangan ini. Kami ada untuk beribadah kepada Tuhan. Kami merindukan firman Tuhan untuk terus menuntun, mengarahkan kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan yang semakin hari semakin tidak mudah ini. Tanpa Tuhan, kami tidak tahu seperti apa perjalanan hidup kami. Tapi bersama dengan Tuhan, tidak hanya kami hidup dalam damai sejahtera, tapi juga kami mampu mempermuliakan Tuhan. Karenanya di kesempatan ini, kami mohon Tuhan berbicara kepada tiap-tiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya. Sidang jemaat, mari kita lihat firman Tuhan
Yang pertama diambil dari kitab Lukas. Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26. Kemudian nanti lanjut ke dalam Yohanes pasal 1 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-46. Lukas pasal 1 ayat 26. Kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lalu kita baca di kitab Yohanes pasalnya yang pertama ayat 45 dan ayatnya yang ke-46. Sudah ketemu? Kita baca kembali bersama-sama. 1, 2, iya. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saya ulang ayat 46. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kita dalam kesempatan pagi ini merenungkan satu tema, yaitu berprasangka buruk, begitu ya. Kalau Bapak Ibu baca tadi di kitab Lukas, bagaimana malaikat mendatangi Maria, yang dimana Maria ada di Nazaret, tempat dimana dia berasal. Lalu kita melihat dalam bacaan Yohanes tadi, bagaimana Natanael setelah diberitahu oleh Filipus, mereka sudah menemukan, sudah berjumpa dengan Yesus Kristus yang berasal dari Nazaret. Natanael meragukan sanksi, karena bagi Natanael belum pernah ada dalam catatan sejarah bahwa ada sesuatu yang baik di Nazaret atau yang berasal dari Nazaret. Tidak ada yang baik. Belum ada yang sifatnya berita-berita, kabar-kabar yang menghebohkan dalam pengertian kabar yang baik-baik. Ya. Tidak dikenal tempat itu dan juga tidak terkenal orang-orangnya. Maka pada saat diberitahu bahwa Filipus sudah bertemu dengan Yesus yang berasal dari Nazaret, muncullah di ayat 46 tadi prasangka yang buruk, begitu. Meragukan, mana mungkin, mustahil ada sesuatu yang berasal dari Nazaret itu sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, arti berprasangka buruk itu adalah memberikan label yang tidak baik, atau memberikan penilaian yang sangat rendah, sangat buruk. Dan sebagai objeknya itu bisa tempat dan bisa juga orang. Tempat itu jelas-jelas tadi disebutkan memang ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret. Ya. Berarti Nazaret dilabeli daerah yang kurang baik. Bukan tempat yang terkenal. Bukan orang-orang yang dari sana itu orang-orang yang berpengaruh. Bukankah juga banyak terjadi
pemikiran atau pendapat seperti Nathanael ini. Bisa jadi diri kita menilai satu tempat, menilai satu suku, menilai satu daerah, menilai seseorang. Bisa jadi dari kita juga, Bapak Ibu. Atau bisa jadi orang terhadap kita. Tempat asal kita dan kita sendiri. Kita dilabeli sesuatu yang tidak bernilai, tidak berharga, tidak dianggap. Di negara ini, Bapak Ibu, saya berbincang-bincang dengan kawan-kawan yang sudah ke Eropa, kawan-kawan yang juga ke Amerika begitu. Untuk kawasan Asia Tenggara, ya, untuk kawasan Asia Tenggara, beberapa nama negara disebutkan tentang orang-orangnya. Orang yang suka berantem, sadis, dan lain sebagainya. Dan termasuk Indonesia itu dilabeli sebagai, maaf ini saya harus ngomong karena ini saya dapat berita juga, sebagai negara yang konsumtif. Ya, konsumtif artinya apa saja dilempar di Indonesia laku. Jadi negara kita ini dilabeli orang sebagai negara konsumtif, bukan sebagai negara yang produktif. Jadi negara-negara maju itu berlomba-lomba melemparkan produknya dengan berbagai macam cara, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, karena di sini dijual apa saja laku, Bapak Ibu. Ya. China itu menanamkan saham berapa triliun untuk Indonesia lewat perusahaan-perusahaan tertentu. Kenapa? Karena sekali lagi tahu dia. Ya. Kita dianggap hanya sebagai negara pemakai, konsumtif, tapi bukan negara produktif atau negara yang menghasilkan sesuatu yang bisa dijual keluar. Ya, coba lihat makanan-makanan di gak jauh-jauh lah di sekitar kita, Tanah Merah, kebab, apalagi? Ayo sebutkan nama-nama minumannya yang dari luar, yang produk luar yang punya nama. Ayo, makanan dulu dah, ya usah minuman. Apa tadi? Michel. Mixwell. Yang minuman bukan? Itu minuman ya? Iya, ada minuman, ada makanan juga. Apalagi? McD. KFC. Starbucks itu minuman dan makanan juga ya. Roti segala. Apalagi? Mixu. Pizza Hut. Okben. Ini baru makanan ya, Bapak Ibu. Coba perhatikan. Ramen ya. Ramen. Mie itu kan? Siapa yang sudah pernah makan di sana? Saya yakin rata-rata kita pernah makan dan minum produk dari luar. Mereka beli lisensinya itu, beli untuk dagang itu. Itu tidak mahal, Bapak Ibu. Tidak mahal, salah bahasanya. Tidak murah. Tidak murah. Kalau tidak mahal itu sombong benar kita gitu ya. Tidak murah, Bapak Ibu, baru sebatas makanan. Belum lagi aksesoris perempuan itu. Mulai dari rambut sampai ke ujung kukunya perempuan itu.
dilepas di negara ini laku, Bapak Ibu. Ya. Dari luar udah melabeli bangsa kita adalah bangsa yang konsumtif. Maka pada waktu kemarin Bapak Ibu, ini saya agak politis sedikit. Pada saat kemarin ada memboikot produk-produk Israel begitu ya. Nah, kalau benar-benar diboikot segala macam ciptaan dan produknya Israel, Indonesia saya pikir gelap. WA, Twitter, Facebook, Instagram, itu dari mana? Yang membuat aplikasinya baru yang berkaitan dengan internet, produk obat-obatan, alat-alat kesehatan, alat-alat yang berat, jenis berbagai macam buah-buahan, bangkrut. Banyak pengusaha atau perusahaan yang bangkrut kalau memang benar-benar terjadi pemboikotan. Kalau mau memboikot, Indonesia harus punya aplikasi sendiri kayak China. Mereka punya WA sendiri aplikasinya, Instagram sendiri, dan lain sebagainya. Mereka punya daya saing, daya pikat yang luar biasa. Nah, ini saya bicara masalah prasangka tadi, Bapak Ibu. Prasangka itu bisa benar, bisa salah, bisa tepat, bisa keliru. Ya, ada lagi yang melabeli untuk bangsa kita makannya berkeringat, kerjanya nggak berkeringat. Tahu maksudnya ya Bapak Ibu? Makannya berkeringat, kerjanya nggak berkeringat. Nuntut terus kenaikan, tidak diimbangi dengan kinerja yang baik. Lama-lama perusahaan-perusahaan besar bergeser dari ibu kota, dari sekitar ibu kota dia bisa bergeser ke berbagai daerah. Akhirnya di kota banyak pengangguran nantinya. Atau saking nggak sanggup menghadapi tuntutan tiap tahun, demo, mereka bisa jadi memindahkan perusahaannya ke negara tetangga yang lebih terjamin untuk usaha mereka. Di Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Nathanael udah melihat mana mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Karena Bapak Ibu berdasarkan catatannya, Nazaret itu tidak dikenal dan tidak terkenal, apalagi orang-orangnya. Jaraknya katanya dari Galilea ke Nazaret itu sekitar 30 kilometeran. Baru ada kehidupan, tanda-tanda kehidupan dan lain sebagainya itu sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Jadi memang belum terkenal, tidak seperti di tempat-tempat lain. Ya Bapak Ibu, memang ada dalam catatan nubuatan. Nah ini karena Allah yang berkarya. Nanti saya akan masuk kepada kesirnaan berprasangka buruk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Nazaret itu artinya pucuk. Oh ya, pucuk tanaman tunas. Itu artinya pucuk atau tunas dalam bahasa
Ibraninya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi itu bisa wilayah, bisa negara, bisa kawasan, bisa orang. Makanya tadi saya katakan kepada kita, apakah kita sama seperti Nathanael ini? Suka mengukur, suka menimbang, suka menganggap, dia nggak ada apa-apanya. Siapa sih dia? Orang kampung, orang daerah. Siapa sih dia? Tinggalnya di Wacung. Siapa sih dia? Dah, nggak usah dipakai. Nggak sederajat, tidak sekelas. Itu yang sering kali terjadi. Apalagi sekarang ini, segala sesuatunya diseleksi, Bapak Ibu. Benar-benar diseleksi. Persaingan. Nah, belum masuk ke dalam kompetisi, udah ditakar orang, diukur orang. Karena apa? Dari silsilahnya, dari keluarganya, gak ada nama itu. Kita siapa? Kalau kita latar belakang petani, kita orang petani yang biasa-biasa saja, bukan juragannya gitu. Yang punya sawah, yang punya kemampuan untuk membeli, yang punya karyawan. Kalau kita latar belakangnya pegawai, mungkin ya hanya pegawai rendahan. Pegawai negeri misalnya, bukan keturunan raja. Kan banyak orang ngaku-ngaku keturunan darah biru kalau orang Jawa, betul ya Bapak Ibu? Padahal di sana dia apa namanya itu yang kerja di dalam itu apa Pak Martis? Kalau di kerajaan itu yang kerja di dalam sebagai pembantunya raja itu apa? Sebutannya Bu Yeti, abdi dalam ya? Iya. Tinggal apa? Dia hanya sebagai abdi dalam atau tinggalnya di sekitar istana begitu. Tapi ngaku-ngakunya keturunan darah biru, padahal darahnya kalau dibuka merah gitu ya kan, ke luka. Tapi maksudnya itu orang yang punya nama, orang yang terkenal. Salah satu anak dari raja Inggris itu siapa namanya? Ada dua laki-laki itu ya, William sama siapa lupa saya. Pokoknya ada dua tuh. Bukan. Tapi ada dua itu nama anak dari kerajaan Inggris itu. Yang satu masih bercokol di istana. Maksudnya mereka memang benar-benar menghargai terahnya. Tapi yang satu dia nikah sama seorang artis. Dia tidak mau ada terus di lingkaran istana yang semua serba diatur, semua serba terkoordinir, semua serba ya namanya kerajaan lah begitu. Ya dia menikah dengan seorang artis dan kalau tidak salah dia tinggal di Amerika. Nah waktu Ratu Inggris meninggal, ya Margaret Elizabeth ya betul, saya udah lupa lagi namanya, makasih ya udah ingat. Waktu Elizabeth meninggal, dia biasa-biasa aja. Dan cara perlakuannya juga biasa. Oke, ini dia keluar dari terahnya istana. Katakanlah nanti ada generasi keduanya, arti cucunya. Sekalipun dia sudah keluar, dia mengaku keturunan kerajaan Inggris, orang pasti tetap percaya, betul Bapak Ibu? Karena ada bukti, biarpun dia keluar, tapi orang tahu, oh ini keturunan raja. Nah yang jadi masalah ngaku-ngaku keturunan raja, keturunan orang hebat, tapi nyatanya nggak hebat. Ya, maksud saya begini, jangan kita mengukur, menakar orang seperti Nathanael ini. Nanti
malu sendiri, Bapak Ibu. Dia lihat perkembangan perjalanan kehidupan orang. Itu satu. Jangan kita seperti Nathanael yang selalu berpikiran atau berprasangka buruk terhadap orang lain, tidak menganggap orang lain. Ya. Tapi yang kedua, kalau kita dianggap ya jongos, dianggap nggak ada apa-apanya, anak jenderal bukan, keturunan jenderal bukan, keturunan presiden bukan, keturunan politisi bukan, keturunan pengusaha bukan, keturunan preman terkenal bukan, tokoh masyarakat bukan, kita hanya orang biasa yang selalu dianggap tidak ada apa-apanya. Tidak usah berputus asa. Amin. Bulan Desember, bulan Natal ini mengingatkan kepada kita bagaimana prasangka-prasangka buruk itu bisa kita hapus. Prasangka-prasangka buruk itu, penilaian orang yang tidak baik terhadap kita bisa tersingkirkan, bisa sirna dengan catatan, Bapak Ibu. Yang pertama, jika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 2 tadi ya, di ayat yang ke-23, saya agar kita kembali untuk melihatnya, kemudian tidak salah. Matius pasal 3, ini salah tulis nih kayaknya. Matius, oh ya. Ya, saya salah kutip ayat. Kembali ke Lukas pasal 26 ya. Maksudnya kalau Tuhan hadir di sana, maka segala sesuatu bisa Tuhan ubah. Amin. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nazaret memang tidak dikenal dan tidak terkenal orang-orangnya. Tapi dengan kehadiran Tuhan, Bapak Ibu, ya, dengan kasih karunia Tuhan, maka segala sesuatu itu dimungkinkan. Saya baca di ayat yang ke-26 dari Lukas pasal 1 tadi. Kemudian juga di pasal 1, masih di pasal 1, di ayatnya yang ke-36 sampai 38. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Elisabet dan Maria, ya, mewakili sebagai representatif dari orang Nazaret yang memang tidak dianggap tadi, yang tidak dikenal. Tetapi kalau Tuhan berbuat, Tuhan adil, orang itu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan bisa ubahkan, amin. Amin. Maka pada bagian yang kedua ini, orang boleh saja mengukur kita, orang boleh saja menakar kita,
Orang boleh saja tidak menganggap kita. Kita ini siapa sih? Jangankan orang lain. Keluarga pun bisa jadi mengukur mengantar kita. Tidak menganggap kita. Mereka selalu berprasangka yang macam-macam dengan kita. Kita telepon, kita WA, bisa jadi mereka berpikir, wah ini mau minjam duit. Ditelepon, ditanya, wah ini mau berbagi warisan, minta warisan. Wah ini dia sedang lagi ada masalah, makanya dia telepon kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, keluarga saja bisa berprasangka buruk terhadap kita. Tapi kita tidak boleh menyerah. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu dan kita, termasuk gereja kita, Allah hadir di sini. Kasih karunia Allah nyata di sini. Kita yang tidak banyak ini, kita yang dianggap lahan kering ya, nyatanya kita tetap eksis sampai hari ini Bapak Ibu. Biar gereja kita tidak besar, gereja kecil, tapi kita jalan terus sampai hari ini. Sama seperti gereja-gereja besar, melakukan berbagai kegiatan gerejanya. Dan kita tidak pernah meminta-minta. Halo? Awal-awalnya iya, dulu kita pakai proposal dalam banyak hal. Dulu. Ini mungkin sesuai dengan tingkatan iman kita, pemahaman kita. Saya tanda tangan untuk mendirikan pastori itu. Kita sebarkan ke banyak gereja. Ini saya ulang-ulang. Termasuk ke denominasi kita, ke sinode kita. Ya, kalau udah diwacung, penjaringan, bandengan, gerejanya, nah, apa sih yang ada di sana? Tapi Bapak Ibu, saya pede saja sampai hari ini. Jalani, kita nggak pernah bergantung ke orang, kita nggak pernah minta ke orang, kita nggak pernah ngemis ke orang. Jalan terus, amin. Ya. Ini membuktikan Tuhan hadir di sini. Natal kita jalan, semuanya jalan, Bapak Ibu. Karena kasih karunia Tuhan. Saya sudah sampaikan di sini, tapi saya ulang lagi. Waktu kuliah, nggak dianggap lawan diskusi. Siapa sih? Orang kampung Bapak Ibu. Datang ke Jakarta, kuliah dengan orang-orang yang berpengalaman. Untuk ngomong saya harus mencari tata kata dulu, mikir dulu. Karena di daerah biasa menggunakan bahasa daerah. Untuk mengumumkakan pendapat, harus dari mana memulainya. Maka tidak dilirik sama kawan-kawan kuliah. Tapi setelah itu jalan seiring waktu. Termasuk ada dosen yang meragukan, mana mungkin Pak Farhan itu bisa pelayan. Mana mungkin bisa bertahan di Wacung, paling lama dia 5 tahun di Wacung. Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir dan kita benar-benar meyakini kehadiran Tuhan, Tuhan ubah semuanya. Amin. Tuhan ubah semuanya. Yang tadi kita tidak diperlukan, akhirnya kita diperlukan. Yang tadinya kita tidak dicari, kita dicari. Yang tadinya kita tidak dihubungi, kita menjadi orang yang dihubungi. Dari mana datangnya? Dari, lihat Bapak Ibu, lihat untuk ayat selanjutnya, bagaimana Nathanael mengakui bahwa orang yang berasal dari Nazaret itu, yang bernama Yesus itu ternyata bukan sembarangan orang, ya.
Coba perhatikan mulai dari ayat 48 Yohanes pasal 1. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ditutup mulutnya Natanael ini. Dia hanya mengalami, dia mengakui bahwa orang yang berasal dari Yerusalem, dari Nazaret itu, yaitu Yesus Kristus, bukan sembarangan orang. Dia mengalami. Dan karena dia mengalami, dia diubahkan. Bahkan Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang berasal dari Nazaret berkata, engkau akan mengalami lebih lagi dari apa yang dilihat sekarang ini. Itu ayat selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi bagi kita, halo Bapak Ibu, bagi kita yang mungkin tidak dianggap oleh keluarga besar kita yang tidak dianggap mungkin oleh teman-teman kita yang tidak dianggap oleh orang-orang tertentu, termasuk anak-anak, anak-anak remaja, tidak boleh berputus, tidak boleh sakit hati, tidak boleh menyerah, tapi tetaplah sabar. Yang penting kita setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita. Jangan main-main itu masalah setia. Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita. Pada saat Bapak Ibu dan saya setia kepada Tuhan, memang tidak langsung begitu, seperti jet, seperti di jalan tol. Saya saja sampai hari ini terus bertahan di tengah-tengah berbagai macam tantangan, kesulitan. Tapi saya sudah melalui masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dulu anak petani, jauh di Kalimantan sana, di pedalaman Bapak Ibu. 92 itu jalan kaki saya ke sekolah, 6 kilometer. Makanya kalau sekarang badan saya agak keras, itu mungkin otot-ototnya udah dilatih waktu kecil itu. Ya, jalan kaki, noreh, berkebun karet itu ngambil nyadap air karet. Kalau tidak percaya kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan yang ubahkan Bapak Ibu, tidak mungkin dari kampung halaman sana yang jauh di pedalaman bisa ada di Jakarta, bisa berkarya di Jakarta. Ya, saya pikir udah banyak yang saya dapatkan. Pak Matius menulis tentang saya, Bapak Ibu. Kalau saya ketemu baru-baru ini ketemu orang, saya nggak pernah memperkenalkan diri. Saya orang ini begini, enggak. Saya sama seperti Bapak Ibu. Ketemu, salaman, dia tanya-tanya, kita jawab, lalu dia diam-diam cari di Google, diketik nama Paran Sakim, muncul. Wah, ternyata ini orang bukan sembarangan begitu, ya. Wah, saya ketemu orangnya hebat rupanya. Loh, bukan saya yang ngomong loh Bapak. Saya bilang sama dia, saya belum hebat. Nah, Bapak udah sampai melantik Presiden Daya, bisa ketemu pemimpin kegiatan ini dan itu. Oh, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang ubah. Saya sampai hari ini seminggu 2 kali atau 3 kali lewat portal yang Pak Matius bantu, ada Pelita Mentoni, nama portal saya. Cerita bersambung. Ya, Lempah Unang itu judulnya. Bagaimana ya? Terus selalu ada pertanyaan itu. Bagaimana ya kelanjutannya?
tokoh utamanya, settingan, latar belakangnya. Tapi sayang Bapak Ibu nggak bisa mengerti lebih dalam karena itu saya tulis pakai bahasa daerah. Dan itu sudah banyak pembacanya. Ya, lumayan lah ya Pak Matis ya. Ada, saya buat grup pembaca cerita bersambung itu. Tiap kali saya tulis, saya upload, saya kasih ke mereka. Dan kalau saya telat ngirim, mereka tanya, mana Pak ceritanya? Lah, kalau kita tidak di dalam Tuhan, saya tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin mampu, sanggup untuk menulis cerita-cerita yang model seperti itu. Ya, tidak mungkin sanggup dan tidak akan mungkin ada di tengah-tengah Bapak Ibu menjadi gembala. Gak mungkin bisa bertahan 20 tahunan lebih sebagai guru di sekolah Rahmani. Ini belum seberapa. Tapi saya anggap ini sudah luar biasa. Anak-anak kita. Halo, ini remaja-remaja, saya selalu ingatkan ini ke kita semua. Orang tua kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupanmu dan kamu mensyukuri kehadiran Tuhan dalam hidupmu, para remaja sekalian, kalian bisa menjadi orang-orang hebat di mata orang dan terutama di mata Tuhan. Amin. Yang tadi kita tidak dilihat, yang tadi kita tidak dilirik, yang tadi kita dikesampingkan, yang tadi kita diabaikan. Kalau kita menyadari Tuhan hadir dan kita mendapat belas kasihan Tuhan, segala sesuatunya dimungkinkan. Itu yang harus diingat. Ya. Ega, saya yang bungsu bilang begini. Saya nanti, ini kan anak kecil Bapak Ibu. Saya nanti kalau punya rumah yang harus ada kolam renangnya. Saya belum sampaikan di sini ya. Rumah yang ada kolam renangnya. Bapaknya guru, pendeta di gereja kecil. Ya, bertahan saja udah puji Tuhan. Nah ini gimana anak mau punya rumah yang ada kolam renangnya? Itu kan bukan mudah ya Pak Agus ya. Apalagi ke depan tuh dapatkan rumah, tambah ada kolam renangnya. Tapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Sekali lagi, mulai sekarang kalau ada di antara kita yang berprasangka kurang baik terhadap orang lain, kita harus bertobat. Amin. Karena sekali waktu kalau Tuhan bekerja dalam hidup orang itu, kita akan terbelalak melihat kenyataan yang ada. Kalau kita dianggap tidak ada apa-apanya oleh orang lain, seperti Nathanael ini, sekali waktu lewat kita atau lewat anak cucu kita, mereka juga akan terbelalak dan mengakui karena Tuhan. Amin. Jadi hari ini janganlah kita berprasangka buruk. Tetap saja maju dan tetaplah memberi penilaian yang baik terhadap orang lain. Saya sudah banyak melihat Bapak Ibu kejadian yang luar biasa. Contoh, dulu untuk jadi presiden, kalau bukan, ini di Indonesia ya, kalau bukan orang hebat nggak mungkin jadi. Tapi nyatanya Jokowi jadi. Dia bukan jenderal, bukan keturunan raja, maksudnya keturunan orang terpandang jadi. Barack Obama yang biasanya orang berkulit hitam,
tidak mungkin jadi presiden di Amerika. Nyatanya jadi. Saya mengetahui ada orang yang pergi merantau hanya pakai plastik kresek. Tidak ada tas untuk dia merantau, untuk pakaiannya, Bapak Ibu. Makan kangkung, jadi pengamen, tapi nyatanya jadi pengusaha yang sukses. Berliku hidup ini. Saya dulu punya teman juga yang kalau belajar itu biasa-biasa saja, bahkan jauh dari standar belajarnya. Sekarang jadi orang kaya. Ya. Bukan berarti kesuksesan itu harus kaya, Bapak Ibu ya. Jangan salah persepsi, salah pengertian. Karena kesuksesan itu banyak. Ya, sukses ini, sukses itu dari tidak ada apa-apa menjadi sesuatu yang ada apa-apanya. Itu hal yang sukses. Ya, tinggal tergantung kita mau memaknai kesuksesan itu apa. Kalau kita mau memaknai kesuksesan itu bicara orang kaya, ya dia bisa kaya seperti itu dulu, siapa dia? Itu boleh saja, sah-sah saja, Bapak Ibu. Dari dia bukan pegawai, akhirnya jadi pegawai. Dari dia bukan keturunan tentara, akhirnya anaknya bisa jadi tentara. Itu juga ada sesuatu yang berubah di sana. Jadi sekali lagi, jangan berprasangka buruk. Satu, yang kedua, kalau ada orang yang berprasangka buruk terhadap kita, menilai kita secara tidak baik, biarin aja. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mohon Pak. Doa penutup dari berkat akan dibawakan oleh pendeta Amaran, tapi sebelum itu kita akan mengenal satu pujian Yesus pada buku bersih. Jemaat kita bangkit berdiri.
Yesus, kau kebenaran, mungkin padamu. Yesus, padamu ku berseru, kau terdapat, terpujilah kau Tuhanku. Kudus, ku memuji namamu, padamu hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, kau terdapat, terpujilah kau Tuhanku. Kudus, ku memuji namamu, padamu hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kami bersyukur bersama, berterima kasih bersama Tuhan untuk pagi menjelang siang ini, karena kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami dan nyata adanya. Terima kasih untuk setiap kami yang telah diberikan kesempatan untuk melayani. Biarlah ini sebagai ucapan syukur kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami terus melayani Tuhan di masa-masa yang akan datang. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang juga telah disampaikan kepada setiap kami. Biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk sidang jemaat-Mu yang tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan kesetiaan mereka diperhitungkan oleh Tuhan. Hanya hamba berdoa yang kurang enak badan untuk kembali segar, yang ada dalam kesulitan ekonomi, diberikan penghiburan, dibukakan jalan, dipeliharakan oleh Tuhan. Untuk anak-anak, remaja, pemuda, dan anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka tetap sehat, tetap kuat, dijaga, dilindungi oleh Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang kurang baik, kurang pantas. Mereka boleh bermimpi yang indah, bermimpi yang tinggi karena Tuhan. Dan mereka boleh menjaga hati, menjaga kekudusan hidup, dan fokus kepada mimpi yang ada. Terima kasih Tuhan, kami ingin melihat anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda di tempat ini bertumbuh, berkembang. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi yang mandiri, pribadi yang bertanggung jawab. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, tetap menaruh hormat kepada orang tua, sayang kepada keluarga. Kami orang tua, ya Tuhan, biarlah kami tetap bersemangat menjalani hari-hari yang ada. Apa yang diusahakan diberkati oleh Tuhan. Dikala ada hambatan-hambatan, Tuhan bukakan jalan dan kami boleh belajar, mengambil hikmat, mengambil pemikiran atau pelajaran penting di sana. Sehingga untuk hari-hari yang akan datang, kami menjadi orang yang lebih baik lagi. Jagai keluarga kami siang dan malam. Kami berdoa Tuhan untuk berita yang beredar hari-hari belakangan ini, yaitu tentang mutasi virus COVID-19 ini Tuhan, yang juga semakin masif pertumbuhan atau perkembangannya yang terpapar terutama. Biarlah kami tidak takut lagi, kami tidak ragu lagi, kami tidak tawar hati lagi, tapi kami tetap mendapatkan penghiburan, kekuatan, sehingga ada damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan yang menjaga, menguasai hati kami. Kami bersyukur Tuhan, tahun ini dapat kami lewati, tinggal menunggu beberapa minggu ke depan. Kalau tahun ini Tuhan tolong kami. Kami terus berharap pertolongan Tuhan nyata di tahun 2024. Kami berdoa nanti ada rapat majelis gembala di tempat ini untuk program kami tahun depan. Tuhan juga tetap hadir, tetap memimpin kami untuk berpikir maju, untuk merumuskan bersama-sama, membahas bersama-sama,
program gereja ya Tuhan. Terima kasih juga untuk Natal sekolah minggu jam 2 siang. Tuhan tolong untuk Ibu Rita sebagai guru sekolah minggu dibantu oleh beberapa ibu yang akan menangani dan remaja supaya sekolah minggu Natalnya hari ini pun berlangsung dengan baik. Untuk hamba-Mu sendiri, nanti juga akan ada pelayanan di Pulau Gebang. Tuhan tolong sertai dalam perjalanan, pulang pergi dan bahkan dalam pelayanan, supaya kehadiran hamba juga menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu yang ada di sana. Terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin kami sepanjang minggu yang lewat. Tuhan juga akan pimpin kami untuk minggu yang akan datang. Dan pertemukan kami kembali di sini untuk beribadah dan pelayanan bersama-sama. Kami teringat kemarin di mana kami boleh merayakan ibadah Natal, ibadah dan perayaan Natal di tempat ini. Tuhan yang memberkati jeripayah setiap panitia, baik itu orang dewasa maupun anak remaja pemuda. Dan biarlah semuanya itu untuk hormat kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa kami, harapan kami, yang semuanya ini kami alaskan ke dalam satu nama di atas segala nama, namanya manusia mendapatkan pengampunan dosa, yang oleh karena namanya pintu sorga terbuka. Itu yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.